Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Menikah 6 bulan, suamiku yang pemulung tiba-tiba berkata, "Sebenarnya saya punya villa." Aku tertegun dan bertanya padanya, "Kau sedang mengujiku ya?" Jawabannya membuatku menangis dalam senyuman. Saya wanita 29 tahun dan bercerai dengan memiliki seorang anak yang berusia 6 tahun. Mantan suami saya adalah seorang pedagang grosiran. Setelah bercerai dengan suami saya memberikan biaya asuh bulanan kepada anak saya sekitar 1,5 juta per bulan. Saya juga mengontrak rumah di sekitar tempat tinggal ibu saya. Saya bekerja di perusahaan swasta dengan penghasilan sekitar 7,8 juta per bulan. Dengan gaji segitu, hidup saya terbilang lumayan nyaman. Setiap hari saya berangkat dan pulang kerja menggunakan mobil jemputan perusahaan. Karena tempat saya cukup jauh dari rumah, maka saya harus berjalan kaki sekitar 10 menit setiap harinya menuju titik penjemputan. Tahun lalu, saat saya pulang kerja, di mana ketika melewati sebuah tempat pengumpulan sampah di dekat rumah saya, tiba-tiba saja kepala saya pusing. Ini mungkin karena badan saya sedikit kurang fit beberapa hari ini. Badan saya lemah, tidak bergairah, ditambah lagi gula darah saya juga rendah. Sehingga tiba-tiba saya jatuh pingsan di pinggir jalan. Kebetulan saat itu dilihat seorang pemulung yang kemudian memanggilkan taksi untuk mengantarkan saya ke rumah sakit. Saat saya bangun, saya melihat pemulung itu duduk di samping ranjang saya sambil tersenyum, dan tentu saja saya terkejut dibuatnya. Kemudian setelah mengetahui apa yang terjadi, saya sangat berterima kasih kepadanya. Saya merasa ia adalah orang yang baik. Saat kami ngobrol, ternyata ia juga tinggal di sekitar rumah saya dan berkata bahwa ia adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan BUMN. Namun karena bertengkar dengan atasannya, akhirnya ia pun tidak bisa menahan emosinya dan mengajukan surat pengunduran diri. Sebagai wujud introspeksi dan melatih kesabaran diri dan menenangkan dirinya sejenak, ia pun menjadi seorang pemungut sampah di sekitar pemukiman. Dia juga mengatakan bahwa dia telah memperhatikan saya sejak lama, karena setiap harinya bisa melihat saya berangkat dan pulang kerja saat ia memungut sampah. Jadi ia pun menganggap saya sebagai orang yang dikenalnya. Karena itulah dia tidak bisa membiarkan saya tergeletak di pinggir jalan begitu saja. Ia juga menuturkan bahwa ia telah bercerai dengan mantan istrinya dan anaknya sekarang dirawat orang tuanya. Dengan begitu kami pun semakin lama semakin akrab, ditambah dengan kisah hidup kami yang hampir sama. Tapi pembicaraan kami pun semakin mendalam dari hari ke hari. Kurang dari 6 bulan, akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan hubungan yang lebih serius. Singkat cerita 6 bulan berikutnya kami pun menikah. Setelah menikah, ia memperlakukan saya dengan begitu baik. Ia juga tidak lagi memungut sampah, mulai membangun usaha kecil-kecilan. Demikianlah kami hidup bahagia. Namun bulan lalu, tiba-tiba saja ia berkata kepadaku, "Istriku, kamu tahu kenapa saya ingin menikahimu?" Aku menjawab, "Tidak tahu. Karena kamu orang yang sederhana, tidak banyak menuntut dan bisa bersyukur." "Iya, saya memang begitu. Saya lebih menyukai hidup yang sederhana, asalkan bisa merasakan bahagia setiap hari itu sudah cukup," jawabku. Mantan suami saya adalah orang yang begitu fokus pada bisnisnya. Akhirnya lama-kelamaan ia mulai mengabaikan saya dan berubah menjadi suami yang otoriter. "Tapi beda denganmu, meskipun kamu miskin, tapi kamu begitu baik dan perhatian padaku. Hidup bersamamu begitu menyenangkan," lanjutku. Setelah mendengarkan saya selesai bicara, ia pun menatap mataku dan menghela nafas, kemudian berkata, "Kita bisa bersama, itu adalah suratan takdir. Namun sejujurnya, saya menyembunyikan beberapa keadaan darimu. Kuharap kamu tidak membenciku." "Memangnya apa?" tanyaku. Ia menceritakan bahwa dulunya ia adalah seorang pengusaha, yaitu semacam bisnis real estate. Namun mantan istrinya punya kepribadian yang buruk, seorang wanita yang gila harta. Saat bisnisnya mulai maju dan berkembang, ia mengkhianatinya. Ia bersekongkol dengan selingkuhannya menguras uang perusahaan hingga perusahaannya bangkrut. Akhirnya ia pun memutuskan untuk menceraikan mantan istrinya itu. Sekarang meski ia sudah tidak punya harta apa-apa lagi, namun ia masih punya sebuah villa di pinggir kota. Villa yang bisa ditempati untuk masa tua nanti. Tadinya ia berniat menyembunyikan masalah ini dari saya seumur hidupnya. Namun saat ia melihat bahwa saya tidak pernah mempermasalahkan status sosialnya, bahkan tulus dan sepenuh hati menerima keadaannya yang sebagai seorang pemulung, akhirnya ia pun tidak tega lagi untuk menyembunyikan hal ini pada saya.
Saat mendengar penjelasannya, mataku pun mulai berkaca-kaca dan menangis terisak. Saya merasa bangga dan beruntung mendapat sosok pria atau suami yang pernah sukses ini. Saya tidak mementingkan seberapa kaya harta yang dimiliki seorang pria, tapi saya lebih peduli dengan ketulusan seseorang. Mengingat kehidupan saya dengan suami pertama yang begitu hampa, namun sekarang saya telah menemukan seseorang yang dapat mendampingi saya seumur hidup. Bukanlah uang dan hartanya yang menarik perhatian saya, namun ketulusan hatinya. Saya berharap agar pernikahan kami yang baru seumur jagung ini akan bahagia selamanya, dan suami saya yang sekarang ini akan selalu hidup dalam kesederhanaan seperti yang saya dambakan selama ini.